teman-teman semua, selamat datang di vlog bersama saya, bersama Hermas. Ini murni vlog belajar bisnis. Saya sharing, saya cerita bagaimana saya bisa merunning bisnis. Dan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masuk di Facebook group saya, di Belajar Bisnis dan Marketing bersama Hermas. Saya masuk ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan oleh teman-teman di seminar, di workshop, dan juga ketika ketemu saya di kantor saya. Pertanyaan pertama adalah, Mas Hermas, tolong ceritakan bagaimana sih waktu awal mula memulai bisnis? Apalagi Mas Hermas cerita mulai bisnis itu tanpa modal. Oke, saya mau cerita sedikit. Ini cerita singkat aja ya. Jadi hari ini di Dufan, ini kita lagi outing. Ini outing yang ke-5 or ke-6 kali kita jalan-jalan. Nah, salah satunya kita jalan-jalan ke Jogja, jalan-jalan ke Bandung. Nah, kita sekarang lagi jalan-jalan ke Dufan. Saya bersama teman-teman di sini, semua tim karyawan ada 27 orang. 27 orang di sini. Nah, bagaimana awal mula saya bersama teman-teman memulai bisnis dan bagaimana bisa memulai tanpa modal? Awal mulanya adalah saya dulu bekerja, teman-teman. Saya 3 tahun bekerja di satu perusahaan marketing research. Gosipnya sih yang terbesar terbesar kedua di dunia. Itu perusahaan marketing research yang handling beberapa brand consumer goods seperti minuman, terus minuman bersoda, beberapa bank, dan beberapa produk-produk yang ada di toilet. Nah, yang menarik adalah saya 3 tahun bekerja, saya handling beberapa brand besar. Tapi sampai satu masa saya kepikiran untuk memikirkan beberapa teman-teman saya bilang ke saya, Mas Hermas, kerja kuliah 4 tahun di FEUI, dapat ilmu banyak di sana, malah bantu perusahaan besar makin besar. Mungkin awal-awal bagus, tapi saya berpikir sebenarnya banyak teman-teman UKM yang membutuhkan ilmu-ilmu dari teman-teman yang sudah belajar banyak. Nah, saya berpikir untuk coba memikirkan memulai bisnis sendiri. Awalnya saya nggak ngerti gimana mulai bisnis, bener-bener saya diceburin. Jadi bener-bener diceburin. Bahkan di zaman saya 3-4 tahun lalu, itu lagi zaman rame-ramenya Twitter, itu seminar, banyak orang bilang jadi pengusaha pasti sukses, jadi langsung aja resign pasti bisa. Padahal belum tentu. Saya bener-bener langsung resign, teman-teman. Langsung resign itu di sekitar bulan November, Desember. Itu tahun kerja saya udah selesai 3 tahun, saya bekerja, saya resign. Awalnya saya resign karena ya kemakan motivator. Saya resign, dan saya langsung bulan Januari, banyak orang bilang pokoknya resign langsung buka bisnis. Saya langsung buka bisnis, teman-teman. Nggak ada ilmu apa-apa, cuma punya ilmu marketing. dan yang saya cuma pegang satu impian, katanya kalau langsung mulai aja pasti bisa. Saya mulai saat itu usaha mie ayam sama ayam bakar. Saya bersama teman-teman, bersama Sata dengan Niki, itu partner saya dalam bisnis, dan sekarang masih berkembang terus, jalan terus gitu ya. Saya mulai ayam bakar, mie ayam dan ayam bakar. Saya punya, dalam waktu 2 bulan, saya punya 2 cabang, teman-teman. Dalam waktu 2 bulan saya punya 2 cabang. Di bulan ketiga cabang tutup semua. Itu di daerah Depok, di Pondok Labu. Kenapa tutup? Karena saat itu saya mirip seperti teman-teman yang mungkin lagi ngejalanin bisnis. Tipikalnya resign, pengen bikin bisnis, pengen sekali banyak. Saat itu saya dengan teman-teman menghandle 5-6 bisnis. Jadi ada usaha catering, saya punya usaha IO, saya punya usaha ayam bakar, punya usaha mie ayam, punya jasa konsultasi media sosial, punya jasa iklan media sosial, seperti itu. Dan saya sadar, saat itu saya kerja cuma 4 orang. Menghandle 6 bisnis. Ujung-ujungnya malah jadi nggak fokus, nggak ada yang dikerjain maksimal. Nah, dari situlah akhirnya saya memutuskan untuk saya tutup nih. Jadi tutup 2 cabang itu gara-gara saya putuskan supaya ditutup. Dan dari situlah akhirnya saya memfokuskan kembali apa yang harus saya lakukan. Kenapa saya resign? Saya tahu tujuan bisnis saya apa, tujuannya untuk apa. Dan saat itu saya waktu menjalankan mie ayam dan ayam bakar itu, karena memang saya nggak memiliki passion di sana, saya memang menjalankan satu unit bisnis, itu konsultan media sosial. Kenapa? Karena saat itu saya sedang menjalankan
saya punya Twitter, itu followernya saat itu sekitar 150.000. Saya punya Twitter, follower 140.000. Saya juga punya Facebook, saya punya beberapa media sosial yang lain. Nah, dari situ saya banyak diminta untuk sharing tentang bagaimana sih bisa jualan di media sosial, bagaimana sih jualan di Twitter, bagaimana jualan di media sosial dengan modal media sosial doang. Nah, dari situ teman-teman saya mengembangkan satu unit bisnis namanya ELC. Sampai ada istilahnya dulu, ada ELC Digital. Nah, buat teman-teman yang pernah ikut acara di ELC Seminar, itu udah 18 kali acara di Jakarta, itu pasti tahu ELC Seminar. Nah, itu zaman-zaman bahla banget. Itu waktu kami running bisnis. Nah, ELC sendiri dan namanya sekarang menjadi Ethnovate, itu bener-bener awal mulanya nggak pakai modal. Malah yang pakai modal tuh usaha mie ayam bakar saya. Modalnya waktu itu nggak sampai 50 juta, tapi ya gitu, 2 bulan dikubur semua, jadi modalnya kembali raib. Nah, singkat cerita, saya sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan di unit-unit bisnis yang lain. Saya ingat banget kata Mas Jai Setiabudi, dia bilang, Hermas fokus, tutup semua bisnis yang lain, fokus. Karena seringkali problem teman-teman UKM itu zaman-zaman kami gitu ya, pebisnis pemula, itu nggak fokus, semua bisnis dikerjain, sampai dibilangnya palu gada. Apa lu tanya, gua ada gitu. Ya itulah yang membuat akhirnya saya harus fokus. Nah, saya akan cerita bagaimana saya akan memulai bisnis Ethnovate. Nah, sekian awal mula saya resign, dan nanti saya akan cerita lebih lanjut di vlog saya berikutnya.